Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi saya, yakni mengenai kaidah umum penulisan karya ilmiah, lalu yang dibuat oleh saya sendiri. Nah sekarang saya akan membahas singkat mengenai kaidah umum. Nah, apa itu kaidah umum? Nah, kaidah umum ini adalah pedoman atau diikuti dalam penulisan karya tulis ilmiah yang di luar substansi atau materi pembahasannya, serta tata urut penulisan menyangkut aturan di luar seperti penggunaan huruf, penggunaan angka, lambang, bilangan, penulisan kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca, di mana penulisan karya ilmiah ini menyangkut dari semua yang ada tentang ejaan seperti penulisan kata dan pemenggalan kata dan penggunaan tanda baca. Lalu yang pertama ini adalah penggunaan huruf yang akan saya bahas yang pertama. Nah, penggunaan huruf terdiri dari 26 huruf, di mana setiap huruf ini dilambangkan fenom, kecuali huruf dengan KH, NG, dan NY, dan SY, serta huruf E yang dilambangkan untuk melambangkan dua bunyi. Kalau KH, NG, NY, dan SY itu melambangkan satu bunyi. Macam penggunaan huruf ini saya jelaskan ada 4. Yang pertama itu adalah penggunaan huruf pada huruf kapital, lalu yang kedua penggunaan huruf pada huruf kecil. Huruf kapital ini yang dimaksud ya huruf besar, lalu penggunaan huruf miring, serta penggunaan huruf pada huruf tebal. Lalu yang pertama saya akan bahas itu penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital ini biasanya berada di awal kalimat, seperti pada suatu proses, lalu bisa digunakan pertama atau tanda petikan. Berarti huruf kapital tanda petikan harus huruf kapital, seperti nama saudara siapa, berarti ini tanda petik baru huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan nama Tuhan, nama kitab ataupun nama agama itu ditulis dengan huruf kapital. Seperti sini, mohon ampunlah kepadanya. Kepadanya ini berarti kepada Tuhanmu gitu. Nah, lalu yang keempat ini huruf pertama nama gelar atau nama kehormatan. Misalnya Haji Agus Salim. Nah, ini kan diikuti nama orang juga, Agus Salim, maka hajinya itu harus ditulis dengan huruf besar. Lalu penggunaan huruf unsur jabatan seperti presiden, wakil presiden itu wajib menggunakan huruf kapital. Lalu huruf pertama unsur nama orang. Setiap nama orang itu harus kita tulis huruf kapital seperti Halim Perdana Kusuma. Misalnya nama saya Dina Deswara Fitri, D-nya itu harus huruf kapital. D-nya lagi Deswara, di depan D-nya itu harus huruf kapital sama seperti Fitrinya di awal kalimat. Lalu huruf pertama nama bangsa ataupun nama bahasa seperti wanita yang kebelandaan, Belandaan. Berarti ini biasanya ditulis huruf besar ataupun huruf kapital. Nah, huruf pertama nama tahun, bulan, hari itu huruf besar ataupun huruf kapital seperti bulan Agustus. Nah, selanjutnya bulan Januari itu ditulis dengan huruf besar, Januari ditulis huruf besar. Lalu huruf pertama nama geografi seperti ASEAN Tenggara. Nah, selanjutnya huruf pertama unsur nama negara itu seperti contohnya Republik Indonesia. Republiknya ini ditulis huruf besar dan Indonesia karena nama negara itu ditulis huruf besar, sama seperti Republik Malaysia itu R-nya itu di huruf besar dan Malaysia karena nama negara itu menggunakan huruf kapital. Lalu lembaga pemerintahan seperti Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nama buku atau sebuah karangan. Biasanya di awal kalimat ataupun judul karangan itu dituliskan dengan huruf kapital di awal kalimat. Nah, lalu ini ada nama gelar, bisa DR atau MR. Itu bisa kita buat huruf besar karena dia menunjukkan nama gelar. Nah, lalu selanjutnya yaitu nama kekerabatan. Nama kekerabatan ini contohnya kapan Bapak berangkat. Berarti Bapak ini menunjukkan kata kekerabatan.
Nih, yang kedua ini adalah huruf pertama kata ganti. Contohnya, apakah Anda sudah berkeluarga? Kata Anda di sini huruf besar karena merupakan kata ganti. Penggunaan huruf kecil. Nah, huruf kecil yakni digunakan pada tempat yang tidak ada huruf kapitalnya. Biasanya huruf kecil ini digunakan setelah huruf kapital. Oke, penggunaan huruf miring. Nah, penggunaan huruf miring ini biasanya ada di buku ataupun di judul sebuah novel, sebuah surat kabar, itu majalah, itu ditulis dengan huruf miring. Seperti contohnya itu gelap terbitlah terang. Nah, selanjutnya kata ungkapan asing. Huruf miring ini kita bisa gunakan pada kata ungkapan asing seperti demam berdarah, yang ungkapan asingnya atau ilmiahnya itu Aedes aegypti. Lalu kata yang belum baku, contohnya enggak, itu bisa kita tulis dengan huruf miring. Nah, selanjutnya kata yang dianggap penting dalam sebuah teks ataupun kata yang menurut kita penting, itu kita bisa garis miring. Lalu yang selanjutnya yaitu penggunaan kata tebal ataupun bold ini ya, penggunaan huruf bold. Nah, penggunaan huruf bold ini dalam pedoman EYD yang disempurnakan, tampaknya huruf ini digunakan untuk menandai hal-hal yang penting gitu. Jadi kita bisa menggunakan huruf tebal ini, bold ini, untuk menandai hal yang penting. Nah, lalu selanjutnya penggunaan angka lambang bilangan. Nah, penggunaan angka lambang bilangan ini terbagi menjadi dua, yaitu lambang angka Romawi dan lambang angka Arab. Nah, kalau lambang angka Romawi itu seperti ini. Nah, lalu kalau Arab itu 0, 1, 2, 3 itu adalah lambang Arab. Seperti contoh ini, Sultan Hamengkubuwono X. X di sini adalah penggunaan lambang Romawi. Lalu penggunaan angka Arab. Nah, angka Arab ini bisa kita tunjukkan pada ukuran waktu, satuan waktu, kuantitas ataupun jumlah. Seperti contoh ini, 2 jam 30 menit ini menunjukkan satuan waktu. Nah, lalu angka Arab juga bisa di karangan Alkitab ataupun Al-Quran ya, ayat suci, itu misalnya surat Yasin ayat 6 ataupun ayat 9. Nah, itu tuh kita gunakan dengan berarti penggunaannya itu angka Arab. Lalu angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan. Seperti contoh, Taman Malaka Utara 5024. Nah, lalu angka Arab sebagai lambang bilangan yang bisa digabungkan dengan ejaan atau akhiran an, seperti 500-an, uang 5.000 gitu. Lalu penggunaan angka Arab. Nah, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kalimat ditulis dengan huruf kecuali beberapa lambang, di mana contohnya seperti ini. Dia sudah kali tidak hadir, dia sudah 2 kali tidak hadir. Kata 2 ini merupakan kata Arab ya. Lalu lambang Arab yang ditulis dengan huruf. Contohnya 15 orang tewas terkubur longsor. 15 ini angka Arab yang ditulis dengan huruf. Penggunaan angka Arab. Nah, angka Arab ini kita bisa agar memudahkannya, ejaannya itu bisa diberi dieja sebagai supaya lebih mudah. Contohnya dana talangan di Bank Senturi 6,7 triliun. Nah, ini kata Arabnya ini yang dikasih koma ini agar kita mudah dalam mengejanya ataupun bisa dieja. Lalu bilangan tidak diperlukan dengan angka dan huruf seperti ini, SI ataupun misalnya DPR RI berjumlah 560 orang. Penulisan kata serapan. Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih kata serapan itu. Nah, kata serapan ini yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah disebut kata serapan ataupun unsur serapan. Berarti ini bahasa asing ataupun bahasa daerah yang mengandung unsur serapan. Contohnya kosakata dan ejaannya dibentuk menurut pedoman sesuai ejaan. Berarti ini bisa menyangkut bahasa asing ataupun bahasa daerah yang menyangkut dengan pedoman penulisan ataupun penyesuaian ejaan.
Lalu golongan penulisan kata serapan ini dibagi menjadi dua, yaitu penulisan kata serapan golongan pertama tidak bermasalah karena ejaannya sistem ejaan lafalnya bahasa Indonesia, misalnya karir menjadi karir, kata trotoir ditulis trotoar. Tidak masalah karena masih dalam status ejaan bahasa Indonesia. Lalu kata serapan ejaan kata asing tapi masih unsur Indonesia seperti Baliout, Resort, Penetrix, Mawar. Lalu penggunaan tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca ini penggunaannya ada koma, titik dua, tanda tanya, serta tanda teru dan tanda petik, ataupun tanda hubung, tanda pisah, serta tanda kurung dan tanda miring atau penyikat. Nah, di sini saya akan bahas penggunaan tanda baca. Itu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma ya. Ini titik koma. Nah, tanda titik dua, oke. Nah, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau serapan. Contohnya ayah mantan anggota. Berarti ini bukan pernyataan atau seruan, makanya tulis tanda titik. Lalu bisa digunakan pada angka jam ataupun waktu, satuan waktu ya. Lalu bisa digunakan untuk menunjukkan jangka waktu. Contohnya di sini 5, 32, 20. Oke, penggunaan tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik selanjutnya yakni penggunaan tanda titik selanjutnya sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lalu penggunaan tanda koma. Nah, langsung saya akan membahas tanda koma. Ini biasanya bisa digunakan pada untuk perincian pembilang seperti 8, 9, 12. Lalu bisa digunakan yakni oleh konjungsi ataupun tanda koma apabila ada konjungsi seperti kemudian, itu bisa ditulis dengan tanda koma, kemudian aku pergi ke sana gitu contohnya. Lalu memisahkan kalimat anak dengan induk, kayak mana sih contohnya? Itu gini, karena sakit dia tidak jadi datang, berarti karena dia sakit dia tidak jadi datang. Induknya nih karena sakit, baru disusul oleh anaknya dia tidak jadi datang. Tuh. Nah, langsung penggunaan tanda koma. Tanda koma ini bisa digunakan dalam antar kalimat, terdapat pada kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, sebagainya. Jadi apabila ada konjungsi seperti ini tuh, maka boleh ditulis tanda koma untuk menyatakan antar kalimat. Langsung yang kedua ini dituliskan di belakang kata seruan. Contohnya oh, nah, aduh, ya gitu. Selanjutnya ini bisa digunakan untuk akademia ataupun pendidikan akademik gitu. Contohnya ini koma Lasari, koma MA setelah nama, lalu nama gelar ataupun marga. Nah, selanjutnya itu ada nih di muka ataupun rupiah atau sen dinyatakan dengan angka gitu. Menyatakan angka bilangan yang ada komanya. Lalu perhatikan penggunaan tanda koma. Nah, penggunaan tanda komanya ini bisa contohnya seperti ini. Tas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan banyak terima kasih. Berarti ditulis setelah nama orang, lalu Karyadi mengucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya adalah Soekarno, Presiden pertama RI. Nah, saudara bekerja di mana? Ini menyatakan tanda tanya yang diikuti dengan tanda koma. Saudara bekerja di mana? Misalnya. Lalu penggunaan tanda titik dua. Nah, penggunaan tanda titik dua ini untuk memisahkan bagian penting dan sejenisnya seperti malam semakin larut, pekerjaan belum selesai juga. Lalu penggunaan titik dua. Nah, penggunaan titik dua ini biasanya dikhususkan untuk suatu akhir kalimat diikuti rangkaian pemberian. Contohnya perabotan rumah itu ada kursi, meja. Nah, yang selanjutnya ini ada sesungguhnya kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian di sini
Contohnya untuk data gitu, bisa kita biodata itu memakai biasanya titik 2. Contohnya sini ketua Abdul Aziz, sekretaris Nyi Sabrini, bendahara Nyi Walung. Makasih. Sekian video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat.